Yaitu yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut tamu itu dengan sukacita, dengan gembira. Nah, makanya muncul istilah marhaban ya Ramadan, atau tarhib itu adalah ikhtiarnya, usahanya. Bapak Ibu Alhamdulillah, kalau kita kembalikan dengan tadi turunnya ayat-ayat puasa di bulan Sya'ban, maka ternyata ada kesesuaian ketika kita berusaha untuk mempersiapkan jiwa, raga kita, hati kita untuk menyambut kedatangan tamu, apalagi ini tamu yang agung Ramadan, berkesesuaian. Kenapa kemudian di hari-hari seperti ini, di bulan Sya'ban seperti ini, kita perlu mempersiapkan itu. Jadi ada kesesuaian dari sisi historis. Selain itu melihat dan membaca, mencermati turunnya ayat-ayat puasa, tapi juga ada kesesuaian dari sisi mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam mempersiapkan para sahabatnya untuk menjelaskan tentang ayat-ayat puasa agar mereka siap lahir dan batin melaksanakan dan menerima perintah ibadah puasa ini. Makanya Nabi SAW menjelaskan setelah turun itu sebulan sebelum Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Bapak-Ibu Alhamdulillah, saya ingin tanya, bapak-bapak, ibu-ibu kita terhadap anak-anak kita kan selalu menasihati kalau mereka mau ujian agar apa? Mempersiapkan diri, betul? Nah, sebentar lagi kan sebagian anak-anak di antara keluarga kita mungkin ada yang kelas 12, biasanya berkompetisi untuk masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka juga akan melakukan persiapan. Kalau Bapak Ibu mengikuti berbagai macam kompetisi yang dilaksanakan, apakah event nasional maupun internasional, dan kemudian keluar di situ ada juara-juara dalam kompetisi itu, pertanyaannya apakah para juara itu lahir bimsalabim abrak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi juara? Adakah persiapan yang mereka lakukan untuk mencapai target dan tujuannya sehingga menjadi juara? Pasti ada. Itu sunnatullah, hukum Allah yang Allah tetapkan dalam urusan kehidupan dunia. Mereka pasti melakukan persiapan. Kalau targetnya sampai internasional, wah itu pasti persiapannya lebih mahal lagi. Nasional juga demikian. Pasti dia akan mengikuti kompetisi-kompetisi tingkat di bawahnya sebelumnya, dan kemudian diseleksi sampai kemudian menjadi pemain-pemain atau kompetitor di tingkat nasional dan seterusnya internasional. Bahkan kalau kita lihat sebagian mereka dalam mempersiapkan itu sangat-sangat menerapkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Sampai sebagian di karantina, tidak boleh ketemu dengan dunia luar. Ada ya Pak? Ada. Kemudian dicermati menu-menu gizinya atau konsumsinya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bahkan sampai saya pernah datang ke tempat itu, takaran gizinya itu ditakar, ukuran-ukurannya. Menu makanan yang disajikan tidak boleh sembarangan dalam rangka menjaga agar nanti tampil dengan prima dan menjadi juara. Dan seterusnya. Dalam urusan dunia kita banyak lihat hal-hal seperti itu. Mau urusan studi, urusan bisnis, urusan dalam berbagai macam urusan kehidupan kita. Saya yakin orang-orang yang berhasil, juara, orang-orang yang sukses meraih prestasi-prestasi cemerlang, mereka tidak mungkin kecuali untuk meraih prestasi itu mereka melakukan persiapan-persiapan yang matang. Nah, disinilah pentingnya kita di bulan Sya'ban ini, di saat ayat-ayat puasa turun, kita mempersiapkan diri segalanya dalam rangka menyambut tamu yang agung Ramadan yang tidak lama lagi akan hadir dalam kehidupan kita. Maka untuk mempersiapkan dalam melaksanakan ibadah yang agung, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fatazawwadu. Ayat yang tadi saya baca di mukadimah, ayat 197 surat Al-Baqarah, Allah sampaikan berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah ini Bapak Ibu, bekal apapun. Dan biasanya setiap ibadah bekalnya beda-beda. Sebagaimana dalam urusan kehidupan kita, aktivitas, kegiatan, program, agenda apapun dalam kehidupan kita bekalnya beda-beda. Bapak Ibu yang mungkin sebentar lagi Ramadan, lalu di akhir Ramadan ada tradisi silaturahim ke keluarganya, kampung halamannya, apa namanya Pak? Mudik. Bekalnya sama nggak yang Bapak Ibu bawa dengan ketika Bapak Ibu mau umroh? Pasti ada beberapa yang berbeda. Atau mau haji? Pasti ada yang berbeda. Nggak mungkin lah Bapak Ibu mau mudik atau ini kemudian yang dibawa itu alat-alat tulis. Nah, maksudnya alat-alat tulis seperti
siswa atau seperti mahasiswa yang mau ujian, bekalnya juga beda, tentu beda. Yang mau ujian yang dibawa bekal-bekalnya pasti peralatan tulis dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatannya. Yang mau safar begitu. Yang safar bisnis dengan safar untuk mudik beda. Yang mau haji atau umroh beda, dan mau kegiatan beda-beda. Yang mau mengantar pengantin juga beda. Nah, biasanya bawaan-bawaannya ada spesial. Kalau di Betawi itu, kalau mau lama atau mau mengantar kita ini, pasti ada roti apa? Nah, itu. Bapak Ibu mau menghantar pengantin, kemudian bawa roti buaya, jangan apa? Aneh. Jadi masing-masing kegiatan, masing-masing ibadah itu ada petani yang berbeda-beda. Tetapi satu kata, semua aktivitas, semua kegiatan itu harus memiliki apa? Bekal. Nah, dalam konteks ibadah sebesar Ramadan, puasa Ramadan yang bukan hanya sehari, bukan hanya sepekan, tapi sebulan, maka tentu memerlukan persiapan. Kita harus persiapkan bekal agar kita punya nafas panjang selama sebulan itu kita fit, bisa melaksanakan ibadah ini dengan istiqomah sampai full keluar dari Ramadan menjadi juara pemenang. Karena mohon maaf, biasanya ada juga yang persiapannya tidak sempurna, di hari-hari pertama semangat, hari-hari kedua, ketiga, empat, bahkan pekan pertama semangat, pekan kedua kadang-kadang sudah mulai loyo. 10 hari pertama, Masya Allah, jamaahnya beluga, 10 hari kedua, biasanya pertama itu berkurang. Kalau 10 hari terakhir, tambah, berkurang lagi atau semakin banyak. Kalau di Masjidil Haram, semakin banyak. Di Mekah semakin full, semakin akhir menjelang Idul Fitri. Nah, tapi di sebagian kita, mungkin sebagian sudah mulai pulang kampung, memenuhi masjid-masjid di kampungnya. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi di sini juga tidak, di kampungnya juga nggak sholat tarawih. Nah, itu maksudnya.